Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Kembali lagi di channel gue Review Film Jujur, masih bersama gue RK. Langsung aja kali ini gue mau memberikan penilaian jujur dan apa adanya dari film Wrath of Man. Film ini rilis pada tanggal 7 Mei 2021. Bergenre drama action thriller dan memiliki rating R atau restricted karena adegan sadis, nudity, dan kata-kata kasar atau sumpah serapah. Film ini disutradarai oleh Guy Ritchie dan dibintangi oleh Jason Statham sebagai bintang utamanya. Film garapan Guy Ritchie favorit gue adalah Lock, Stock, and Two Smoking Barrels dan film Snatch. Kedua film itu juga dibintangi oleh Jason Statham. Jadi film Wrath of Man ini adalah reuni yang mempertemukan kembali keduanya. Seperti barusan gue bilang tentang film Guy Ritchie favorit gue, maka gue pun berharap film Wrath of Man ini akan kurang lebih sama. Gue sudah bermimpi akan bisa menikmati cerita film yang melibatkan banyak tokoh penjahat, di mana hal kecil dan sederhana bisa berubah menjadi kekacauan yang ujungnya tidak dapat ditebak. Lelucon-lelucon dark dan satir, lengkap dengan plot twist after plot twist. Namun bagaimana ternyata kenyataannya, sebentar lagi akan gue bahas. Sekarang gue akan mulai dari ceritanya. Seperti biasa, cerita akan gue bahas sedikit saja tanpa memberikan spoiler. Di film ini, jalan ceritanya agak unik, walaupun bukan satu-satunya. Cerita di film ini dibagi-bagi menjadi 3 chapter atau bab. Masing-masing bab memiliki judulnya masing-masing. Sebelum bab pertama dimulai, cerita diawali dengan adegan pengantar atau prolog, yang memperlihatkan adegan sebuah truk pembawa uang yang sedang dirampok. Tidak banyak detail dan informasi yang bisa kita dapatkan pada adegan ini. Namun ini adalah adegan penting, dan cerita di balik kejadian tersebut nantinya akan dibuka perlahan-lahan di sepanjang cerita film ini. Selanjutnya cerita pada chapter pertama dimulai. Cerita dimulai dari tokoh utama Patrick Hill yang kemudian dipanggil dengan kependekan namanya H sedang melakukan interview kerja sebagai pengawal truk pembawa uang. Tokoh H diperankan oleh Jason Statham. Setelah lulus interview dan diterima bekerja, seperti biasanya di kebanyakan cerita film, maka H pun diperkenalkan dengan seluruh pegawai di perusahaan transportasi uang tersebut. Scene tersebut juga bertujuan untuk mengenalkan kepada penonton sebagian karakter dari film. Setelah sesi perkenalan, H pun langsung pergi menjalankan tugas orientasi lapangan mengawal truk uang. Tugas mengawal truk pengantaran uang adalah sebuah pekerjaan beresiko tinggi yang mengundang banyak perhatian banyak perampok. Namun entah kenapa, sepertinya justru hal ini yang menarik perhatian H. Inti cerita pada chapter pertama adalah untuk memberikan penjelasan bahwa Patrick Hill atau H sengaja bekerja pada perusahaan pengantaran uang dengan maksud tertentu. Kemudian cerita beralih ke chapter 2, di mana di sini kita dibawa mundur ke masa lalu, yang menjelaskan apa sebenarnya yang menyebabkan H ingin bekerja di perusahaan pengantaran uang. Apa sebenarnya yang dicari H di perusahaan tempat pengantaran uang tersebut? Setelah pada chapter kedua dijelaskan latar belakang H dan apa motif sebenarnya di balik ketertarikannya untuk bekerja di perusahaan pengantaran uang, maka pada chapter ketiga atau terakhir kita kembali dibawa ke masa sekarang untuk melihat perkembangan dari upaya H untuk mencapai tujuannya. Seperti sudah menjadi nasib, secara tidak sengaja H pun terlibat di dalam kejadian yang memang sudah dinantikannya. Namun apakah H pada akhirnya berhasil memperoleh tujuannya tersebut? Silahkan teman-teman saksikan sendiri film Wrath of Man. Sekarang gue akan membahas akting para pemerannya. Dan gue akan memulai dari akting Jason Statham sebagai pemeran utama yang memerankan tokoh H. Wrath of Man adalah film bergenre drama action crime, genre yang cocok untuk dimainkan oleh persona Statham. Bahkan film-film yang membesarkan namanya adalah film-film dengan genre tersebut. Gue paham kalau film action itu yang penting adalah adegan aksinya. Hal lain seperti dialog mungkin bisa dianggap sebagai materi pendukung.
Tapi di film ini, Statham digambarkan sebagai seorang pria paruh-baya yang sangat pendiam dan selalu terlihat moody dan cenderung sedih. Saking pendiamnya, di film Wrath of Man, Jason Statham hanya perlu untuk menghafalkan kurang lebih 3 halaman dialog saja. Dan saking moody dan sedihnya karakter H yang diperankan oleh Statham, tidak ada satu senyuman pun yang dilakukan olehnya setelah kejadian tragis yang menimpa dirinya. Tapi gue mengerti emosi dari kejadian yang dialaminya. Maka menurut gue, hal itu adalah sangat cocok untuk dilakukan. Persona yang dibawakan Statham terlihat sangat meyakinkan di dalam memerankan karakter H, dengan segala latar belakang dan permasalahan yang dimilikinya. Menurut gue, Jason Statham sangat cocok untuk mendapatkan casting peran H. Gue tidak akan membahas banyak mengenai kemampuan aksi bela diri dan aksi tembak-menembak Statham. Mendengar nama Jason Statham, pasti yang terbayang oleh teman-teman adalah film Transporter, The Expendables, Fast and Furious, dan tentu saja film spin-off-nya Fast and Furious Present Hobbs and Shaw. Udah jelas lah, portfolio Statham untuk film-film barusan sudah lebih dari cukup untuk menjelaskan kemampuan aksi bela diri dan tembak-menembaknya. Selanjutnya gue akan membahas acting Holt McCallany yang memerankan Bullet. Sudah banyak banget sebenarnya film yang dimainkan oleh McCallany, tapi hampir di semua filmnya dia berperan sebagai supporting actor. Karena gue sudah beberapa kali melihat peran Holt di film lain, maka gue pun sudah bisa menebak karakter seperti apa yang akan diperankannya sebagai Bullet. Dan tebakan gue itu benar. Jadi kesimpulan gue untuk acting Holt McCallany di film ini, ya biasa-biasa aja. Karena toh memang persona yang sudah biasa dia bawakan dan diperankannya lagi di sini. Silahkan teman-teman tonton sendiri filmnya untuk mengetahui karakter Bullet. Next gue akan membahas tokoh Scott Eastwood yang memerankan tokoh penjahat bernama Jan. Menurut gue, aktingnya sebagai Jan di film ini cukup bagus. Tadinya menurut gue, Scott nggak akan cocok kalau memerankan tokoh penjahat. Karena tampangnya terlalu cute. Tapi ternyata akting penjahatnya di film ini lumayan bagus juga menurut gue. Dari aktingnya, gue dapat melihat dan memahami bahwa Jan adalah seorang yang sedikit psycho, pembangkang, dan serakah. Dan itu semua terlihat convincing diperankan oleh Scott. Sedikit pendapat gue mengenai Scott Eastwood adalah, sebenarnya dia mempunyai materi yang dibutuhkan untuk menjadi aktor besar Hollywood. Mulai dari nama besar bokapnya, yaitu Clint Eastwood, tampang keren, sampai kemampuan akting yang baik. Tapi ternyata sampai saat ini, dia belum juga mendapatkan peran utama di film besar. Mungkin masalah waktu dan kesempatan aja. Aktor lain yang lumayan terkenal ada Jeffrey Donovan sebagai Jackson. Aktingnya meyakinkan sebagai pemimpin dan pengatur taktik dari tim penjahat. Enjoyable lah menurut gue. Kemudian ada Eddie Marsan sebagai Terry. Cocok dan convincing banget memerankan atasan H yang culun dan penakut. Ada juga aktor senior Andy Garcia yang memerankan Agent King. Tapi seperti biasanya kalau Andy Garcia main film akhir-akhir ini, dia cuma tampil sebentar doang. Lumayan lah buat naikin minat penonton. Ada satu lagi aktor yang cukup terkenal juga sebenarnya, tapi udah lama juga nggak main film. Dia adalah Josh Hartnett. Mungkin karena udah lama nggak main film kali ya, menurut gue aktingnya kok jadi jelek ya. Ada scene di mana dia berakting ketakutan dan gugup. Dan akting ketakutannya itu nggak meyakinkan banget. Sampai gue pikir kalau dia sengaja berbuat begitu karena ada tujuan lain di cerita film. Tapi ternyata memang begitu kalau dia akting ketakutan dan gugup. Aktingnya di adegan lain terlihat biasa-biasa saja. Kemudian gue mau membahas aktingnya Niam Algar yang memerankan Diana, satu-satunya karakter perempuan di tim truk pengantar uang. Ada adegan di mana dia sedang diinterogasi dan diancam untuk mengakui sebuah perbuatan oleh H. Di sini akting ketakutan dan gugupnya Niam Algar nggak meyakinkan banget. Terakhir untuk acting, gue akan membahas actingnya Post Malone. Ya benar, Post Malone, yang kita lebih kenal sebagai penyanyi dan rapper. Walaupun hanya muncul sebentar saja dan hanya memainkan pemeran pembantu figuran, tapi menurut gue kemunculannya bisa jadi langkah marketing yang baik untuk film ini. Untuk actingnya Post Malone sendiri, menurut gue biasa banget.
tapi mukanya yang penuh tato menambah kesan meyakinkan untuk perannya sebagai perampok. Selanjutnya gue akan membahas kelebihan dari film ini. 1. Dramatisasi dari adegan-adegannya bagus menurut gue. 2. Emosi tokoh H yang dicoba untuk dieksploitasi di film ini berhasil menyentuh emosional gue. Gue jadi ikutan sedih membayangkan kejadian yang menimpa H. Gue jadi membayangkan bahwa mungkin jika hal yang sama terjadi sama gue, maka gue pun akan menjadi semuram dan senekat H. 3. Musik latar yang hampir selalu dimainkan di sepanjang film ini benar-benar memberikan efek thriller buat gue. Sepertinya musik latar ini sengaja diputar terus-menerus agar efek menegangkannya tidak hilang. Sengaja diputar terus untuk menjaga gue untuk tetap fokus menonton film. 4. Ending dari film ini bagus dan memberikan kepuasan secara emosional untuk gue. 5. Durasi filmnya 1 jam 59 menit, yang menurut gue pas. Pace atau kecepatan alur ceritanya juga padat dan tidak dragging. Sekarang gue beralih membahas kekurangan dari film ini. 1. Ternyata film Wrath of Man sama sekali bukan film Guy Ritchie yang gue harapkan di awal. Kemana para tokoh penjahat yang berkarakter kuat dan unik? Kemana plot twist kecil yang membuat kekacauan dan membuat ending film tidak bisa ditebak? Kemana humor-humor dark dan satir? Gue benar-benar kehilangan itu semua dari film Guy Ritchie yang ini. 2. Seperti yang sudah gue ceritakan, bahwa di awal film ini ada adegan perkenalan H dengan seluruh anggota tim pengantar uang. Aduh, line-line dialog di sepanjang adegan ini sangat-sangat tipikal percakapan orang-orang kuat dan macho wannabe. Dipenuhi dengan dialog saling ledek dan merendahkan orang baru dan untuk menunjukkan siapa yang paling hebat, paling berani, dan paling jantan di situ. Cukup membosankan kalau menurut gue. 3. Di sepanjang adegan tugas orientasi lapangan H, dialog antar pemerannya yaitu Jason Statham, Holt McCallany, dan Josh Hartnett terkesan sangat kaku dan dibuat-buat. Persis seperti dialog cutscene pada video game yang lebay. Menurut gue penyebab kekurangan pada poin pertama dan poin kedua ini adalah karena Jason Statham atau H hanya memiliki sedikit sekali line dialog. Sehingga kedua pemain lain, McCallany dan Hartnett, harus banyak menutupi gap dialog tersebut. Sehingga jadinya keseluruhan dialog pada adegan di poin 1 dan di poin 2 menjadi tidak natural. 4. Kenapa kok banyak sekali dan sering sekali terjadi perampokan truk pengantar uang di film ini? Merampok truk uang udah kayak maling ayam di film ini. Dan lebih anehnya, kalau udah tahu jumlah uang yang diantar bakalan banyak banget, kenapa nggak dari awal minta pengawalan khusus pihak kepolisian? Untuk bisa memaklumi ini, maka gue pun menganggap bahwa setting film Wrath of Man terjadi di universe lain. Universe di mana perampokan truk uang adalah hal yang biasa. Lumayanlah untuk membuat gue bisa lebih menikmati film ini. Sekarang saatnya gue memberikan penilaian untuk film Wrath of Man. Di situs IMDb, film Wrath of Man mendapatkan skor 7,3 dari 10 untuk user review dan 57 untuk metascore. Sementara di situs Rotten Tomatoes, film ini mendapat 66% di Tomato Meter dan 91% audience score. Dan kali ini, review film jujur akan memberikan film Wrath of Man skor, drumroll please, 7 dari 10. Kesimpulan gue buat film Wrath of Man adalah, buat gue yang memilih film Lock, Stock, and Two Smoking Barrels dan juga film Snatch sebagai film garapan Guy Ritchie favorit gue, maka gue kecewa dengan film Wrath of Man garapannya kali ini. Tetapi film ini masih cukup bagus untuk bisa gue nikmati secara keseluruhan. Film ini terlalu straightforward dan ringan untuk film Guy Ritchie. Tapi tetap gak bisa dibandingkan dengan film Aladdin juga. Karena walaupun film Aladdin disutradarai oleh Guy Ritchie, film tersebut adalah film Disney yang ditujukan untuk anak-anak dan keluarga. Menurut gue, film Wrath of Man dieksekusi dengan cukup baik. Film ini sangat recommended buat teman-teman pecinta film action.
karena film ini tidak hanya menyajikan adegan action, tetapi juga didukung oleh cerita dan presentasi yang menarik. Demikian episode review film jujur kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan, dan pastikan untuk subscribe karena kedepannya akan ada banyak lagi film-film yang akan gue review. Gue RK mengucapkan sampai jumpa.